Kata-kata dalam surat kutukan kembali menghantui putra mahkota dan tangan kanannya mulai gemetar. Dia mendengar suara di belakangnya dan berbalik menarik panahnya. Dia melihat Han Sung-on di depannya dengan panah mengarahnya. Mereka saling bertatapan. Sekali lagi kata-kata dalam surat kutukan menghantuinya. Disebutkan bahwa sahabatnya akan mengkhianatinya. Dia hanya pasrah ketika melihat sahabatnya melepas panahnya yang diarahkan kepadanya. Secara mengejutkan, seekor burung elang terjatuh tepat di depannya dan mati oleh panah Han Sung-on. Dia terguncang karena mengira Han Sung-on akan mengkhianatinya. Han Sung-on juga menyelamatkannya dari panah lain yang mengincarnya. Min Jae menyaksikan mereka berdua di balik pohon, namun keberadaannya diketahui oleh mereka. Dia pun berlari dan dikejar oleh putra mahkota. Dia terus berlari sampai akhirnya terjatuh karena tersandung sebuah busur panah, dan putra mahkota berhasil menangkapnya. Putra mahkota menuduhnya sebagai pelaku yang telah memanahnya. Min Jae meyakinkannya bahwa bukan dia pelakunya. Dia hanya mengikutinya karena surat rahasia yang dikirimnya kepada ayahnya. Identitas Min Jae pun terbongkar. Putra mahkota menyebutnya si pembunuh yang kini mencoba membunuhnya. Anehnya putra mahkota memberitahunya bahwa dia tidak pernah mengirim surat rahasia kepada ayahnya. Han Sung-on datang dan Min Jae menyembunyikan wajahnya. Putra mahkota memerintahkannya untuk membawa busur dan anak panah yang berada di dekat Min Jae untuk diperiksa. Selepas kepergian Han Sung-on, putra mahkota dan Tae-kang terus menginterogasinya. Putra mahkota masih tidak yakin apakah Min Jae mengatakan yang sebenarnya. Dia pun memerintahkan Tae-kang untuk membawanya ke tendanya sehingga dia bisa memeriksa luka-lukanya, sekaligus menginterogasinya lagi dengan tetap menyembunyikan identitas Min Jae yang sekarang mengaku sebagai Jang Ji-soo. Putra mahkota berhasil mendapatkan banyak hewan buruan yang akan menjadi persembahan kepada dewa. Keberhasilannya itu disambut sorak gembira pasukan. Terkecuali Jo Won-bo merasa tidak senang akan hal itu. Sedangkan Han Jong-un merasa bangga dengan putra mahkota dan berharap rumor buruk yang menimpanya akan menghilang. Putra mahkota beserta bawahannya tiba setelah selesai berburu. Kim An-jik menyuruhnya menuliskan doa untuk upacara perburuan. Putra mahkota menyadari bahwa mereka semua ingin melihatnya menulis dengan tangan kanannya. Dia berhenti di tengah jalan dan bertanya, apakah aku hanya tinggal menulisnya saja? Sepertinya aku harus lulus ujian untuk mempertahankan posisiku. Dia merasa kesal karena selalu diuji kelayakannya sebagai putra mahkota setelah terkena panah. Dia pun memberi peringatan keras bahwa ini terakhir kalinya dia membuktikan dirinya layak. 오늘을 마지막으로 더는 내 자리를 증명에다 바쳐야 하는 일은 없어야 할 것입니다. Dia kemudian menulis doa itu menggunakan tangan kanannya dan membuat terkejut semua orang. Sayangnya sebelum dia menyelesaikan tulisannya itu tiba-tiba darah menetes dari telapak tangannya. Pengawalnya bergegas ke sisinya untuk melihat apakah dia terluka, tapi dia tidak memiliki luka. Putra mahkota mulai takut dan bertanya-tanya siapa di antara pejabat istana yang berencana mengkhianatinya. Lalu dia memerintah Han Sung-on untuk memeriksa semua prajurit dan lapor kepadanya apabila ada yang mencurigakan. Min Jae ikut ke dalam barisan untuk diperiksa. Dia merasa cemas dan melirik Han Sung-on beberapa kali. Dia teringat saat pertama kali melihat gambar Han Sung-on. Bagaimana dia dan Kara merasa senang ketika melihat betapa gagahnya pria yang akan dinikahinya. Sebelum gilirannya diperiksa, putra mahkota menariknya keluar dari barisan dan menyeretnya ke tendanya. Putra mahkota mencurigai Min Jae mencoba membunuhnya dan merusak upacara perburuannya. Dia bertanya apakah belum cukup membunuh keluarganya. Dia lalu memanggil pengawalnya dan menyuruhnya membawa Min Jae atau Jang Ji-soo palsu ke istana untuk diinterogasi lebih lanjut. Putra mahkota memintanya pergi secara diam-diam agar tidak mencuri perhatian semua orang yang ada di sana. 멈추거라. 강무장에서 이목을 끌어봤자 좋을 것.
Sementara itu, Gaara menyesal tidak pergi bersama majikannya. Kabar tentang rombongan putra mahkota yang akan lewat setelah melakukan perburuan kerajaan pun sampai ke telinganya, dan dia mengikuti desa lain untuk menyaksikannya. Putra mahkota memanfaatkan momen itu untuk membuktikan kepada rakyatnya bahwa tangan kanannya baik-baik saja, dan juga untuk menenangkan hati mereka. 예쁘구나. 고맙다. Di sisi lain, Gaara mencoba melihat Min Jae dalam rombongan tersebut, akan tetapi majikannya tidak terlihat. Begitu kembali ke istana, para pejabat istana bertanya-tanya mengapa surat doa itu bisa ternoda oleh darah. Raja pun khawatir seseorang masih berusaha membunuh putra mahkota. Ratu malah berpikir putra mahkota telah melakukan perburuan dengan baik. Namun Raja mengingatkan Ratu dan putra mahkota tentang kematian Pangeran Uihyun sebelumnya yang mengharuskan mereka semua tetap waspada. 변세자의 죽음을 잊어서는 아니 될 것이야. 전하, 소자, 염려하시는 바. Di sisi lain, salah satu bawahan Jo Won-bo menebak bahwa Jo Won-bo dalang di balik kejadian yang menimpa putra mahkota. Jo Won-bo hanya menjawab siapapun pelakunya, yang terpenting dia bisa melihat putra mahkota ketakutan. Keduanya pun tertawa puas. Di kamarnya, putra mahkota mengkhawatirkan surat rahasia yang dibicarakan Min Jae. 20 hari yang lalu dia menulis surat rahasia untuk ayah Min Jae. Namun seingatnya semua surat itu telah dibakarnya. Lalu siapa yang melakukannya dan apa yang tertulis di dalamnya? Dia memutuskan pergi menemui Min Jae dan terkesan dengan usahanya untuk bertahan hidup. Min Jae tidak ingin mati begitu saja. Dia harus bertahan hidup demi menemukan pelaku sebenarnya yang telah memfitnah dirinya. 저는 이대로 죽을 수 없습니다. 진범을 잡아 제 가족의 안을. Putra mahkota ingin tahu mengapa dia memilih datang menemuinya daripada menemui Han Sung-on, calon suaminya. Min Jae berkata dia tidak ingin menambah rasa sakitnya. Menurutnya kematian keluarganya itu berkaitan dengan surat rahasia yang dikirim putra mahkota kepada ayahnya. Putra mahkota membungkamnya dan bersikeras dia tidak pernah mengirim surat rahasia itu. 제 가족의 죽음은 저께서 보낸 밀서와 연관이. 난 밀서를 보낸 적이 없다 하지 않. Dia kemudian menyuruh Min Jae pergi ke Han Sung-on dan meminta bantuan kepadanya. Namun Min Jae malah mengungkapkan isi surat yang tertulis dalam surat rahasia itu yang disebut sebagai surat hantu. Putra mahkota marah dan mengira Min Jae mencoba mengancamnya. Meski putra mahkota menyuruhnya diam, Min Jae tetap meneruskan perkataannya bahwa putra mahkota menerima surat hantu pertama 3 tahun lalu setelah Pangeran Uihyun terbunuh dan dia diangkat sebagai putra mahkota. Yang terakhir 1 tahun lalu sebelum bahu kanannya terluka karena panah beracun. Min Jae menjelaskan lebih lanjut bahwa ayahnya memintanya untuk membantu putra mahkota menemukan misteri di balik surat hantu tersebut. Selama ini Min Jae menggunakan identitas kakaknya untuk memecahkan misteri di Gaesong. 많은 사건들을 해결한 사람은 제 오라버니가 아니라 저였습니다. Lalu dia menunjukkan sebuah poster buronan yang dia pungut di jalanan. Dia meminta kesempatan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan membuktikan bahwa dialah yang selama ini membantu ayahnya. 제가 이 사건들을 해결해 보이겠습니다. Putra mahkota menganggap ini sebagai permintaan yang sulit, karena dia bukan orang yang mudah percaya pada seseorang. Dia lebih percaya yang terjadi padanya saat menulis doa untuk upacara perburuan. Min Jae menjelaskan bahwa itu hanya tipuan dan tidak ada yang namanya hantu. 이 세상에 귀신 같은 건 없습니다. Dia memohon agar putra mahkota mempercayainya dan membantunya menemukan identitas orang yang bersembunyi di balik hantu itu. Lalu dia menjelaskan secara rinci trik yang terjadi pada putra mahkota. Jika putra mahkota mencampur lumut dan air tawas, maka cairannya akan berubah menjadi merah. Kemungkinan pelakunya adalah seseorang yang leluasa mengakses kuas yang dipakai putra mahkota. Keesokan paginya, Gaara menyamar sebagai pria. Dia ke rumah Perdana Menteri tujuannya untuk bertemu Kim Yong-jin. Dia memintanya untuk menjadi gurunya, tetapi berubah pikiran setelah melihat kekonyolannya. 버스나 그만두는 게 낫겠습니다. 어찌하여? 이렇게 간이 작아서야 어찌 스승으로 매시겠습니까? 도저히 존경하는 마음이 생기지가 않아서 다른 스승님. Namun Kim Yong-jin bersikeras ingin menjadi gurunya dan memintanya untuk mengikutinya.
Kim Yong-jin senang memiliki seorang murid dan memamerkannya kepada orang-orang. 내 제자였어요. 제자. 예, 처음 뵙습니다. Dia juga membawa garam ke laboratorium penelitiannya. Garam terkagum-kagum melihat isi laboratorium penelitian gurunya. Dia juga terkejut begitu melihat gambar majikannya tertempel di sana. Kim Yong-jin mengaku kagum kepada Min Jae dan tahu dia adalah penyelidik terbaik di Kaesong. Di istana, putra mahkota menggunakan informasi dari Min Jae dan menunjukkannya di depan pejabat istana dan raja tentang trik yang terjadi padanya saat upacara perburuan. Raja kemudian memerintahkan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan pelakunya dan si pelaku harus diadili. 반드시 찾아내요. 일벌 100개 해야 할 것이오. Han Sung-eun melaporkan kepada putra mahkota bahwa panah dan anak panah yang diminta untuk diselidikinya tidak beracun. Akan tetapi dia ingin menemukan orang yang berani mengincar putra mahkota. Namun putra mahkota justru menyuruhnya melepaskan masalah itu dan lebih fokus menemukan pelaku yang mengacaukan upacara perburuan. Di tempat lain, pejabat istana membahas kemungkinan pelakunya adalah Jo Won-bo. Namun Han Jong-un berbeda pendapat. Menurutnya bukan dia. Siapa yang tahu jika raja mungkin saja tertarik untuk menjadikan Pangeran Myung-an sebagai penerusnya dan memperkuat kekuasaan kerajaannya melalui ikatannya dengan keluarga Jo. Setelah berpikir panjang, putra mahkota memutuskan memberikan izin kepada Min Jae untuk keluar dari istana. Dia tidak ingin membantunya dan mengatakan padanya untuk membuktikan sendiri ketidakbersalahannya. Min Jae sangat marah dan mengutuknya. Dia menyebut putra mahkota bajingan yang dingin dan sombong. Dia menyesal telah percaya bahwa putra mahkota akan membantunya. Dia juga menyalahkannya atas kematian keluarganya. Apabila putra mahkota masih menutup mata akan keputusasaannya, maka dia siap untuk mati di hadapannya. Dia pun mulai berteriak dan menggedor-gedor pintu memanggil prajurit untuk datang dan menangkapnya. Begitu dia mulai berbicara tentang surat dari hantu itu, putra mahkota menghentikannya dan membungkam mulutnya dengan tangannya.